Saat kita mengendarai mobil dengan cepat, badan kita seolah-olah akan tertarik ke belakang. Lalu saat kita mengerem, badan kita akan terdorong ke depan. Lalu saat kita bergerak ke kanan, badan kita akan terdorong ke kiri. Situasi ini disebut dengan percepatan. Situasi tersebut dapat terjadi pada bis, motor, dan kendaraan lainnya. Secara umum, perubahan kecepatan disebut percepatan. Perubahan kecepatan akan menghasilkan percepatan. Mari kita lihat contoh berikut. Yang pertama, ada mobil bergerak dengan kecepatan konstan 80 km per jam. Lalu berikutnya, pesawat terbang dengan kecepatan konstan 1000 meter per second. Dari kedua gambar tersebut, manakah yang mengalami percepatan? Tak ada satupun dari kedua gambar tersebut mengalami percepatan, atau tidak ada percepatan. Banyak orang mengartikan percepatan adalah kecepatan tertinggi. Pernyataan tersebut salah. Percepatan merupakan perubahan dari kecepatan. Masih ingatkah definisi kecepatan? Ya, kelajuan yang mempunyai arah atau besaran vektor. Perhatikan gambar berikut. Sebuah titik bergerak dengan kecepatan 20 km/jam dalam waktu 5 second. Dapatkah kita menghitung percepatannya? Tentu bisa, karena ada perubahan kecepatan. Dari kecepatan 0 lalu bergerak selama 5 second, kecepatannya menjadi 20 km per jam. Selanjutnya, terdapat titik yang bergerak dengan kecepatan 30 km per jam, lalu bergerak ke kanan dengan kecepatan 30 km per jam, dan bergerak lurus dengan kecepatan yang sama. Dari gambar tersebut, apakah mengalami percepatan? Ya, karena adanya perubahan kecepatan, walaupun hanya arahnya saja. Lalu yang konstan adalah kelajuannya, yang nilainya 30 km per jam. Perubahan kecepatan sama saja dengan perubahan arah. Itulah penjelasan dari percepatan. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung percepatan? Percepatan didefinisikan besarnya perubahan kecepatan. Jika dituliskan dalam rumus percepatan, perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Kecepatan awal dilambangkan dengan U, lalu kecepatan akhir dilambangkan dengan V, dan waktu dilambangkan dengan T. Maka dapat dituliskan A sama dengan V min U per T. Contoh, ada objek bergerak dari titik A ke titik B dengan kecepatan awal 0, akhir 10 meter per second, dan waktu tempuh 5 second. Berapa percepatannya? Dengan menggunakan rumus percepatan, diketahui kecepatan awal 0 meter per second, lalu kecepatan akhir 10 meter per second, dan waktu tempuhnya 5 second. Setelah itu, kita tinggal masukkan angka yang sudah diketahui. Sepuluh meter per second dibagi 5 second. Hasilnya 2. Lalu untuk satuannya apa? Coba lihat sebelumnya. Satuan dari percepatan meter per second dibagi dengan second. Kita jabarkan meter per second dibagi dengan S. Lalu meter per second dikalikan dengan 1 per S. Kita dapatkan meter per second kuadrat. Jadi meter per second dibagi S adalah meter per second kuadrat. Maka kita tuliskan percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat, dan percepatan termasuk besaran vektor. Jadi percepatan dan kecepatan sama-sama memiliki arah.